Oke, we are back. Kita kembali. Oke, aku sudah tersambung. Hai Bu Sonia, hai Effendi, hai Aryo, hai. Oke, thank you buat teman-teman yang udah gabung. Aku akan sambil nunggu lagi Bernard untuk nyambung sama kita dan teman-teman yang lain untuk nyambung juga sama kita. Topik kita malam hari ini adalah I hope my ex is happy. Dan sesudah ini kita akan segera buka tanya jawab ya. Dan kalau mau cerita juga boleh cerita pengalaman pribadinya. Aku akan dengan senang hati membacakan. Dan juga boleh sharing, boleh nanya, bebas. Thank you banget. Oke, hai Andre. Kemudian ada Junwei, hai. Oke, jadi kalau teman-teman punya pertanyaan boleh langsung ditulis dulu, atau mau sharing boleh tulis dulu. Aku akan bacain nanti, aku akan sambil catat. Kalau teman-teman mau lakukan sekarang, yes, feel free. Jadi tadi kita sudah bahas tentang bagaimana perceraian bisa membuat kita, mungkin bukan cuma perceraian ya, kayak tanda kutip kita anggap kegagalan dalam berpasangan, membuat kita merasa kehilangan nilai atau harga diri, kehilangan self-worth gitu, membuat kita merasa kita tuh orang yang gagal, memalukan, nggak diinginkan, nggak berguna, dan seterusnya. Dan aku rasa nggak cuma Bernard, nggak cuma aku, teman-teman juga bisa relate dari pengalaman itu ya kan. Dan bagaimana sih tadi kita udah dengar ceritanya Bernard dari orang yang merasa gagal berhubungan karena diceraikan gitu ya oleh istrinya, dan kemudian punya kegagalan usaha, dan kemudian bertransformasi dari keadaan yang terpuruk seperti itu, dan kemudian membangun hidupnya yang baru. Dan yang menarik dari ceritanya Bernard adalah membangun hidupnya ini very human sebenarnya, dan gak semua orang bersedia untuk cerita. Tapi kita grateful hari ini karena Bernard bersedia cerita pengalaman dia dan bagaimana jatuh bangunnya dia untuk bangkit, move on dari perceraian. Dan tadi Bernard sudah cerita bagaimana dia berusaha ngelupain, tapi dia sarankan untuk kita nggak melupakan, tapi justru malah embracing, ya, mengizinkan, allowing perasaannya untuk hadir apapun itu. Kemudian juga untuk memberikan apa yang kita butuhkan, ini juga sangat-sangat penting. Dan tentu untuk bisa semua itu kita perlu very good self-awareness. Kalau enggak, kita bahkan nggak ngeh itu terjadi ya. Jadi memang perlu very good self-awareness, and then kita bisa allowing perasaan untuk happen, kita juga bisa give ourselves what we need. Dan kemudian setelah kitanya happy, kita have that self-love, kemudian secara natural sebenarnya happiness-nya muncul, self-worth-nya muncul, dan kita bisa semakin memaafkan diri kita dan juga orang lain. Dan kemudian terjadilah yang Bernard bilang, I hope my ex is happy. Oke, jadi ini aku perlu nanya kenapa Bernard-nya belum muncul. Aku perlu gimana ya caranya. Tapi sambil aku nunggu Bernard muncul dan aku coba kontak dia dulu, teman-teman boleh tulis dong di sini apakah punya sharing, apakah mau nanya. Please aku akan bacain pertanyaannya ataupun sharingnya. Dan pernah nggak atau mungkin bisa nggak relate dengan, oh Bernard udah ada di sini ternyata, bisa nggak relate bahwa yes, I hope my ex is happy, or buat kita mungkin, oh Mel itu tuh kayak masih jauh deh, aku masih susah, kayak just feel free tell us teman-teman merasanya gimana. Hi Bernard, welcome back. Hai. Yes, oke, thank you. Jadi beberapa teman udah gabung lagi di sini, thank you banget, udah gabung lagi dan penasaran sama ceritanya. Aku akan catat dulu pertanyaannya. Oke. Jadi tadi terakhir aku mau sambung sedikit, abis itu kita langsung tanya jawab sebelum kita obrolin lagi ya. Jadi aku mau sambung sedikit dulu. Jadi Bernard tadi bilang bahwa jadi gini, aku setuju banget sih. Jadi kita rasa kadang-kadang nih Bernard, aku juga kayak gitu. Aku rasa aku udah move on gitu kan. Tapi ketemu jeng, ketemu laki-laki gitu kan, dereng gitu kan. Terus kemudian langsung deh, terus tiba-tiba mengenali bahwa ternyata damit gitu kan, ternyata gue nggak sekuat itu. Ya nggak sih? Ternyata gue kok digini
kok gue diginiin kena ya, aduh gitu kan, kok gue diginiin kena. Jadi Ya. itu mungkin yang teman-teman perlu aware juga ya dalam hal healing kah atau mungkin dalam hubungan berelasi dengan orang. Aku setuju banget um, dengan apa yang Mana bilang bahwa there is no 100% healed sebenarnya dan orang lain adalah cerminan kita. Boleh kupas itu dikit dulu Bernard? Sorry, banyak juga boleh sebelum aku jawab pertanyaan. Ya. Sorry, poinnya tadi apa ya? Banyak yang dibahas ya. Sorry, poinnya adalah um, a new person as a mirror for us. Oke, new person gitu kan. Nah, ini maksudnya setelah gitu kan, setelah Yes, yes, setelah ya, setelah perceraian. ya. So actually apa ya? Biar biarpun udah ngelewatin proses yang healing gitu kan, eh, masalahnya emosional itu kan luka apa ya? Istilahnya luka batin itu kan bukan cuman terjadi karena perceraian doang. Itu Mhm. menumpuk gitu kan dari trauma masa kecil segala macam gitu kan. Nah, Mm. bagian itu pun akhirnya aku saya bekerja cukup keras gitu kan untuk beresin gitu kan. Karena kalau nggak, saya saya apa ya? Aku bukan cuman masalah kalau masalah untuk masalah apa istilahnya perceraian, to be honest, itu udah beres gitu kan. Pretty much I'm okay gitu kan. Udah bisa terima segala macam kan. Tapi juga yang aku bilang belum 100% heal ini juga sebenarnya luka di masa kecil gitu kan. Mhm. Nah, Mhm. yang ya orang tuaku dulu juga ya broken home lah ya intinya gitu kan. Dan dua-duanya istilahnya ya udah udah meninggal dan meninggal dengan kondisi yang buat aku nggak enak gitu kan. Ya mama kena cancer gitu kan. Ya papa dulu kena liver dan juga ada mental health problem juga gitu kan. Nah, so aku sendiri akhirnya baru aware gitu kan. Waktu di pernikahan kemarin, ternyata semua luka lama itu dibuka gitu kan. Yes, yes. Nah, eh, dan akhirnya sekarang setelah setelah divorce gitu kan, itu yang lebih lagi jadi fokus fokus yang aku lakuin ya sebenarnya itu kan gimana caranya bahkan bukan cuman baggage di pernikahan yang gagal kemarin gitu kan. Baggage itu rasanya sekarang udah jauh lebih ringan gitu kan. Nah, tapi baggage yang dari kecil nih, ya kan, itu yang kemarin ayah juga aku coba selesaikan gitu kan. Which Mhm. is it's much better, ya kan. Karena dulu aku termasuk orang yang takut ditolak kan, fear of rejectionnya tinggi banget, ya kan. Jadi ya udah gitu kan. I always shut down myself kadang gitu kan. Dan akhirnya meledak gitu kan. Nah, sekarang ya pelan-pelan mulai lebih bisa berani ungkapin sih, ya kan, unek-uneknya Mhm. atau apa ini kan. Ya kalau nggak perlu ngomong ya nggak perlu juga gitu kan. Nah jadi akhirnya setelah itu mulai istilahnya berteman lagi gitu kan. Ada beberapa teman yang deket gitu kan. Nah, beberapa teman deket ya ada sempet akhirnya ada yang tense lah ya. Mulai berasa tuh tense-nya tuh. Aduh ini kenapa ya? Kok katanya udah lebih heal gitu kan. Tapi kok nggak rasanya nggak ada kemajuan ya, nggak ada kemajuan yang berarti kan. Nah dari situ mulai lagi coba di reflect lagi kan, doing the self reflection, kenapa ya, why gitu kan, always asking why, kenapa kalau orang ngomong ini aku ke trigger gitu kan. Dan akhirnya mulai mulai awarenessnya dapat kan, oh karena dulu aku waktu kecil begini gitu kan. Mm. Nah so proses healing itu juga nggak simple sebetulnya gitu kan. Kita Betul, betul. bener-bener kayak apa ya, yang aku ngerasain kayak contoh, kenapa aku orangnya gimana ya dulu kayak
waktu aku kecil, waktu aku umur 6 tahun ya, itu tetanggaku, aku nggak pernah tinggal sama orang tuaku ya, aku tinggal sama nenekku gitu kan. Bilang ke Hmm. nenekku gini, kamu ngapain sekolahin cucumu tinggi-tinggi gitu kan. Udah aja nggak usah sekolah, nanti juga paling kayak bapaknya kan, nggak berguna gitu kan. Hmm. Nah, aku dengar omongan itu umur 6 tahun, yang otomatis my self-worth segitunya gitu kan, Betul, dulu. betul. Trauma masa kecil kita ya. Ya, Yes, yes, yes. nah terus gimana caranya supaya keluar dari situ gitu kan. Ya, waktu aku umur 6 tahun dengerin itu, di dalam hati aku ngerasa nggak berguna, tapi juga sekaligus marah. Nah, Mhm. waktu mulai dewasa, akhirnya waktu mulai dewasa, aku pakai kemarahanku gitu kan. Hmm. Dalam arti positif ya. Mhm. Kemarahannya, oke, gua nggak boleh jadi kayak bapak gua harus jadi orang Hmm. sukses. Ya, and that's why, bahkan dari, aku udah mulai cari duit tuh dari umur 10 tahun. Hmm. Ya kan? Habis itu Mhm. SMA nabung dolar segala macem, jualan ini itu segala macem, pokoknya sampai akhirnya bisa ngerintis bisnis sendiri gitu kan. Kemarahan itu Mhm. dipakai. Nah, Mhm. tapi self worth-nya ini nggak sembuh, ya kan? Hmm. Nah, caranya gimana? Ya udah, caranya ya lewat sesi meditation, contemplating kan. Balik lagi ke masa kecil. And I just simply say to my 6 years old gitu kan, Yes. look at you gitu kan. Now you are happier gitu kan. Now apa ya istilahnya, kamu nggak jadi kayak bapakmu gitu kan. At least gitu kan. At least aku mungkin tadinya aku sempat ngerasa kayaknya I'm even worse than my dad gitu kan, lebih parah gitu kan. Tapi setelah aku ngelihat, ya aku beruntung, I have the privilege untuk istilahnya bisa sadar, untuk bisa Mhm. menemukan titik-titik cerah gitu kan, yang Hmm. mungkin akhirnya jadi apa, breaking the cycle gitu kan. Ya, ya, ya. Oke. Eh, Itu sih. bet- Betul banget. Dan aku sangat senang banget Banat angkat bagian ini karena ini penting banget menurut aku karena Hmm, karena aku konselor juga ya. Jadi ya, aku bisa bilang a lot of our relationship problems coming from our childhood. ya, Eh, ya kan? Karena kita repeating the same cycle juga pada akhirnya. ya, Jadi kalau kita punya masa kecil yang being abandoned in any way atau rejected in any way, kita somehow akan attracting that pattern dalam hidup kita sampai kita memilih cara yang berbeda untuk mengatasinya gitu. ya, Dan dan uh, kadang-kadang kita attracting that pattern juga karena kita familiar dengan pattern itu, ya, ya kan? Kadang-kadang itu juga terjadi. Dan yes, uh, aku aku sepakat banget bahwa orang di depan kita, orang yang dekat sama kita sekarang, entah itu mau kita ngomong pacar atau bukan pacar lah ya, apapun itu ya, kategorinya no status gitu lah ya. Jadi orang-orang itu adalah cerminan diri kita, bagaimana kita bisa melihat diri kita semakin baik ya nggak sih, Benat, melalui ya, orang-orang ini. Dan aku setuju, super setuju banget bahwa kita pada akhirnya akan selalu triggered gitu. Cuman ya, mungkin triggernya sekarang semakin ringan dan ya, semakin bisa diatasin ya, gitu, bukan berarti no trigger at all. ya, Jadi kalau misalnya teman-teman mikir bahwa kita itu kita tuh pulih, pulih itu artinya nggak ada trigger sama sekali. No, oh, no, no, big no gitu. Kayak no, of course not. Hal yang mungkin men-trigger kita di 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, mungkin masih bisa trigger kita sekarang. Masih ya, bisa kerasa loh mungkin. ya, Kok rasanya gini? hmm, Masih bisa tertrigger, tapi bedanya adalah kalau kita sudah cukup mindful, kita memilih respon berbeda aja. ya, Ya nggak sih? Responnya aja yang beda, guys. Jadi nggak ada tuh misalnya bilang bahwa, oh kalau aku udah ke terapis ini, atau aku udah sembuh ini, aku akan lepas dari semuanya itu. Aku udah meditate, aku nah, akan bisa hilang dari semuanya itu. ya, No, man. No, it's not like that. Tapi bedanya adalah respon kita terhadap hidup yang akan berbeda. ya, Dan karena respon kita terhadap hidup yang berbeda, jadinya hidup kita akan
nggak semenderita sebelumnya. Bener gak Ya, sih, Bernard? ya, Kayak gitu nggak sih kamu ngerasainnya? ya. Jadi Kan? orang orang berpikir gini, oh meditasi itu artinya peaceful, gitu kan, masalah Ya, selesai, calm, gitu ya, kan, calming ya. our mind, gitu kan. Tapi yang terjadi, the more you meditate, the more you aware you have the problem. Seriously, Iya, betul beneran juga kan ya, sih. aku ngerasain kayak kok malah makin banyak ya problemnya ya yang harus dibenerin gitu kan. Betul. Karena Dan karena kadang-kadang nah, asa nggak sih? Kayak agak iya, sedih, terus kayak, oh my nah, God, tahu gitu. nggak selesai-selesai ini gunung esnya sampai seberapa dalam sih gitu kan. Betul, betul, betul. Kayaknya ada lagi layer demi Iya, layer, demi iya, layer demi layer gitu kan. iya, Dan teman-teman, kalau teman-teman merasa kayak kadang-kadang apa hopeless, helpless, atau merasa mungkin, aduh, aduh, kayak capek banget gitu ya. You're nah, not alone. We feel it too. Even for me, aku juga kadang merasa gitu. Tapi aku tahu it gets only deeper gitu. Jadi dia nggak kembali ke titik yang sama. iya, Itu yang teman-teman perlu tahu. Jadi kita nggak akan kembali ke titik yang sama. Kita iya, nggak sia-sia, perjalanan healing kita tuh nggak sia-sia. iya, Kita hanya kita mungkin muter, kita akan mungkin nah, muter ke titik itu lagi, ke tema yang sama, tapi iya, kita deeper sekarang, gitu iya. kan? Ya Oke. istilahnya dulu kalau kalau kesenggol langsung reaktif, senggol bacok istilahnya kan. Yes, yes. Nah, kalau sekarang kesenggol, oh ada yang nyenggol ya. Ngomongnya gitu gitu kan. Instead Hmm, of bilang langsung gua bacok gitu kan kalau kesenggol gitu kan. Jadi hmm, kita apa yang aku ngerasain lebih nggak reaktif aja sih. hmm. Apa lebih bisa punya pause moment ya kan. Begitu begitu ada trigger pause dulu ya kan. Yes, And then betul. akhirnya baru 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 dicerna gitu kan. Ini perlu ada respon atau enggak? Kalau Betul, perlu respon, responnya kayak gimana? betul. Kadang-kadang kelepasan nggak, Bernard? Kelepasan juga Kelepasan ada juga, dong. kelepasan Ada juga. juga. Tenang, tenang, tenang. Jadi kalau kelepasan, tenang, nggak Nah, sendirian. ya, Sama juga sama. Cuman kita maafin diri kita aja bedanya ya, sekarang. Lebih maafin diri ya, sendiri. Kalau dulu ya. kayak, ih di Amel bego banget sih lo gitu kan. Kalau sekarang kayak Amel ya udah santai, kalem aja. Udah kita coba lagi. Katanya udah meditasi kok gini aja masih Aduh pan. iyalah. Iya. Even kayak I beat myself a lot juga sebenarnya. Ya, Jadi it's a beneran perlu conscious banget untuk tidak melakukan itu sebenarnya, untuk aware. Dan Amel nggak perlu deh you beat yourself up gitu. Kamu mau perfect buat siapa sih sebenarnya? Mau ngasih ya, lihat siapa sih, Mel? Mau perfect apa sih lo? Mau ya. ngasih lihat siapa sih lo bagus gitu sebenarnya? Jadi yes. Oke, aku akan masuk ke pertanyaan dulu, Bernard, sebelum kita makin seru Yes. sendiri. Karena Oke. teman-teman yang udah nanya dari tadi. Maya tadi di awal di part 1 nanya, apa Hmm, yang paling dibutuhkan laki-laki saat lagi down dan baru ngalamin kegagalan? oke. Kamu pengennya aku gimana? Yang aku ngerasain dulu ya. Hmm, Mungkin setiap apa wanita beda gitu kan. Mungkin ya, gitu kan. Tapi at least aku ngerasain dengan yang aku alamin kemarin, waktu pria punya masalah gitu kan. Kadang kadang wanita atau cewek ini suka apa ya? Suka kepo, suka berusaha untuk kayak yes, cewek suka gitu. let's Yes, solve this, let's fix this gitu kan. yes, Padahal tahu nggak apa yang yes. dibutuhin butuhin laki-laki gitu kan. Kehadiranku aja Diemin ya, dulu deh, cukup. Kehadiranku diamin aja. dulu. Ya, aku butuh Uh-huh. istilahnya tinggal di gua dulu, butuh sendirian Yes, dulu, yes. sampai aku tenang, then let's talk. Nah, Hmm. ini yang terjadi sama mantanku waktu itu, tiap kali lagi tense gitu kan, lagi tense, akunya akhirnya pull off kan. Entah dengan cara kadang aku pergi gitu kan, sendirian gitu kan. Ya, akhirnya dia berpikir kalau aku mau ninggalin dia gitu kan. Hmm, Padahal hmm. I just need alone gitu kan. I just need alone time gitu kan. Butuh waktu sendirian aja dulu kan. Begitu udah tenang, baru bisa ngobrol gitu kan. Nah, Hmm. ini yang pentingnya sebenarnya komunikasi kan, pengertian gitu kan. Pengertiannya Betul. di situ aja kok sebetulnya gitu kan. Nah, tapi Mhm. juga aku juga baru ngerti ternyata itu kan. Dia juga
punya fear of abandon gitu kan, Betul, pastilah, ya. yang Dan dia nggak terbawa pernah. dari masa kecilnya. Iya. Mhm, mhm. Nah, jadi nggak bisa salahin dia juga sih, akhirnya gitu kan. Yes, yes. Gitu sih kira-kira sih. Yes, yes. Aku sepakat banget. Betul, aku juga setuju. Kita perempuan tuh suka pengen fixing things gitu. Jadi kita Ya, rasa kalau cowok kita atau suami kita punya masalah, kita tuh kayak pengen jadi penyelamatnya gitu. ya, Kayak ya nggak sih kayak tolong libatkan aku untuk membantumu gitu. Karena ya, kayak kita mau begitu. Tapi kita perlu menyadari juga, memang laki-laki kadang-kadang memang perlu sendiri dulu gitu kan. Yes. ya. Kemudian Maya lanjut nanya tadi, what should a woman Ah, do untuk support atau lakukan lah ya ketika ah, husbandnya mengalami failure? Mungkin mirip ya, tapi ya ah, mirip lah ya. ya, Jadi mirip. selain kita diem gitu, selain kita diem dulu, what can we do to support you guys? Ya, sebenarnya just being a listener sih, Oke, ya kan. oke. Apa karena istilahnya gini, eh pria butuh didengar juga sebetulnya gitu kan. Bukan cuma wanita Ya, doang yang butuh didengar beneran gitu kan. setuju, setuju. Mhm. Apa dan butuh dimaklumi. Iya, Contoh, aku ngelakuin kesalahan misalnya di bisnis gitu kan. Kalau aku bilang, oh gara-gara aku ngelakuin ini, bisnis jadi begini gitu kan. Kalau ternyata aku malah dihakimi, I feel hmm, really bad. Kamu betul sih, banget. kenapa kamu kenapa kamu nggak begini gitu kan kemarin gitu kan. Kalau kamu begini kan, Mhm. kalau kamu nurut kataku kan, kamu nggak bakal begini gitu kan. Nah, kadang perempuan sering ngomong itu gitu. Bener nggak? Yes, yes. Padahal jangan gitu ya, sebaiknya ya. Iya. Hmm. Pengennya apa? Dipeluk aja gitu. Nggak apa-apa Ya, saya. apa Pengennya gitu. Gimana? itu perlu gitu kan, itu perlu karena to be honest kan once we have apa ya physical contact dengan di situasi itu sangat membantu sih. Yes, biasanya cowok gitu ya, kayak mungkin holding Ya, hands aja, atau ya, kayak ya, pegang tangannya atau pundaknya aja dia ya. udah merasa Tepuk disupport sama kita. tepuk Ya, pundak doang deh. ya itu udah membantu banget. Atau holding Ya, hands ya kan, kayak ya, gak apa ya, gitu, atau I ya, got you atau something like that ya. mungkin. Nah, jadi bukannya malah dihakimi bilang lu sih nggak denger gua itu kan, aduh itu malah berantem. Hmm, iya, iya betul. Yes, nggak ada orang suka dihakimi. Aku setuju banget. Aku Ya, pun kalau di posisi itu pasti nggak suka dihakimin kan. ya, Ya. Mhm. Oke, thank you banget. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Steph. Steph ya. Steph nanya, kalau misalnya, jadi gini, tadi katanya Steph ini nggak ikut dari awal. Jadi dia kira ya, mungkin tadi ada affair ya. Jadi aku perlu klarifikasi tidak ada affair ya kan? Kita ya, nggak tahu ada apa enggak, tapi yang jelas ya. apa pertanyaannya bukan karena itu. Jadi pertanyaannya mungkin adalah kalau misalnya ex-nya minta balik lagi gimana? Oke, aku kurang suka berandai-andai sebenarnya. Iya. Tapi gini, kalau misalnya minta balikan lagi, ya simple gitu kan. Kan misalnya udah pisah berapa lama, 3 tahun, misalnya 5 tahun kan, tiba-tiba minta balik. Dalam 3 atau 5 tahun itu, kita sama-sama sudah berubah. Atau mungkin berubah, bukan berubah ya, sudah sama-sama growing kan, berkembang gitu kan. Yes, yes, yes. Our, our soul is expand gitu kan. Our soul Mm-mm. always expand kan. Nah, eh aku tentunya nggak akan bilang, oke, nggak. Udah move on ya udah move on aja gitu kan. Tapi ya ya udah maunya gimana? Aku perlu kenal kamu lagi loh, ya kan? Hmm, hmm. Siap nggak misalnya ternyata ternyata nih kita harus pacaran 5 tahun Yes, yes, yes. untuk bisa Karena aku misalnya setuju banget. kompetitif lagi gitu kan? Kita kita orang yang kita dulu anggap adalah pasangan kita bisa jadi adalah orang berbeda. Ya, Aku setuju ya, banget. ya, Aku merasa relate banget sama cerita itu, betul. ya. Yes, yes. Jangan Mhm. kan pasangan deh, temen yang dulu temen Aduh, teman SD juga. kan, waduh, Betul. Teman aja, iya, teman, betul. Teman aja bisa berubah. iya, Yes, betul. ya, Dan yes, mau dilanjutin, sorry. ya. So kuncinya
tetap keep it open gitu kan. Kalau buat aku Hmm. ya, keep it Hmm. open tapi nggak langsung say yes dan do it with more consciousness gitu kan. Kalau harus Oke. bersatu lagi, oke, nggak ada malu-malu, nggak istilahnya menelan ludah sendiri, nggak. Tapi alasannya apa gitu kan? Lakukan dengan proses yang lebih benar. Oke. Hmm. Oke, ini Steph bukan orang bayarannya dia kan? Weh. Steph, coba klarifikasi kamu bukan orang bayarannya ya, yang nanya-nanya hal ini ya, nanya balikan ya, ya. Ini aku lagi bercanda aja ya semuanya yang dengar. Ya, ya. Eh, saya menyelipkan sedikit komedi selalu. Jadi, Steph lanjut nanya tadi, apakah waktu itu ada usaha untuk memperbaiki dulu sebenarnya, Bernard, waktu bilang mau pisah itu? Sebenarnya udah ada Mhm. dalam proses, bahkan sebelum bilang pisah gitu kan. Sebelum bilang pisah nih, aku mulai akhirnya setahun sebelum bilang pisah itu, aku mulai coba latihan meditasi, aku ke psikolog, Oke, bayangin, berarti ya, adalah usaha lah ya. ya, ke psikolog Yes. kan, dan psikolog bilang, aduh, kamu kena apa mental disorder, bla bla bla, nggak bisa sembuh, harus treatment seumur hidup gitu kan. Itu bikin aku lebih kena diabetes. Bayangin gitu kan, ah, Hmm. gue gila ya seumur hidup ya, istilahnya gitu gitu kan. Nggak waras seumur hidup gitu kan. Hmm. Kita kadang nganggap ke psikolog tuh Hmm. kita nggak waras gitu kan. Hmm. Padahal justru itu diperlukan kadang gitu kan. Kadang masalah rumah tangga itu nggak bisa diselesaikan berdua. So, Yes. ke konseling, ke psikolog, itu penting sebenarnya. Yes. 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 Nah, Ada tapi pihak yang akhirnya, netral yang. iya, pihak netral yang bisa ngelihat semuanya kan. Tapi waktu itu yang Yap. terjadi, aku kok ngerasa aku yang dijorokin nih ke psikolog kan. Hmm. Sementara dia kayaknya ngelihat dia aman-aman aja gitu kan. Dia nggak ada masalah gitu kan. Padahal aku ngerasa dia juga punya masalah sebenarnya. Harusnya dia bareng-bareng juga untuk cek Hmm. kan, cross check kan ke psikolog kan. Jadi aku ngerasa kayak ini kok jadi one way ya? Kenapa gua kayak dihakimi ya? Nah, itu yang aku ngerasain waktu itu gitu kan. So, akhirnya aku stop ke psikolog gitu kan. Karena aku ngerasa cuman kayak ini proses penghakiman nih gitu kan. Dan Hmm. apalagi waktu proses perceraian, tiba-tiba psikolognya WhatsApp aku gitu kan. Pak, boleh nggak surat keterangannya diminta sama ibu untuk proses perceraian? Aku langsung Hmm. gimana ya? Dengan kondisi itu, apa yang dirasain kan? Oh, jangan-jangan dulu ini untuk jadi alasan ya? Sempat Hmm. berpikir seperti itu sih. Sempat. Karena situasinya emosional gitu kan. Iya. 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 Oke. Nah, so ada istilahnya ada usaha untuk memperbaiki ya, bahkan usahanya itu kayak oke, kita kayak mulai pacaran lagi yuk. Ya, tidur akhirnya pisah gitu kan di kamar yang terpisah, anggap kita mulai dari nol. Sempet ngelakuin Mhm. itu. But it didn't work karena ada masalah yang lebih besar gitu kan. Yes. Yes. Hmm, Oke. Yes. itu sih. Pertanyaan terjawab ya. Oke. Ya, Yes. Kemudian ada Bu Sonia nanya, bagaimana dengan anak-anak? beruntungnya belum punya anak. Oh iya, tapi kalau udah punya anak pun mungkin tetap ada solusi lah ya. Ya, Aku rasa tetap jadi bisa ada solusi. aku nggak bisa jawab bagian itu, to be honest gitu Karena kan. nggak mengalaminya ya. Ya, karena tidak mengalami dan tidak mau berandai-andai. Iya, oke, oke, good. Thank you, Bu Sonia, untuk pertanyaannya. Dan Steph ini nanya sambungan lagi tadi. Jadi gini, dia nanya, apakah trauma masa kecil memang perlu disembuhkan terlebih dahulu sebelum kita bisa menyembuhkan trauma perceraian? Trauma masa Pengalamannya kecil, gimana, ya? Mhm. oke. Jadi gini, menyembuhkan trauma itu kita mulai dari yang paling ringan dulu sebenarnya. Sama kayak ngerjain PR kan, ngerjain PR dari guru tuh yang paling gampang dulu. Ya kan? Nah, trauma perceraian dan trauma masa kecil, ya kalau dilihat mana yang lebih ringan sebenarnya. Coba teman-teman jawab di sini.
Mungkin kalau ada yang mau jawab silakan. Menurut teman-teman mana yang lebih ringan? Perceraian atau trauma masa kecil? Coba, coba, coba ada yang jawab. Kalau enggak, Banat yang jawab langsung. Nah, Hmm. Belum jelas ada yang jawab. jelas trauma waktu perceraian sih lebih mudah gitu kan. Ya. Karena trauma masa kecil ya, kita bahkan harus mundur ke puluhan tahun yang lalu gitu kan. Yang kadang kita nggak aware ini kenapa terjadi gitu kan. Dan itu bekasnya itu, saya lukanya itu udah dalam banget gitu kan. Mhm. Nah, jadi sangat sulit sekali sebenarnya. So paling gampang sebenarnya trauma waktu relationship ini dulu. Makanya sebenarnya, nah ini relate sebenarnya. Aku pacaran kan 3 kali sebelum nikah gitu kan. Ini terakhir ini pacar yang ketiga gitu kan. Waktu aku putus dengan pacar yang kedua, ya itu putusnya nggak baik-baik terus terang gitu kan. Ya marah ini itu segala emosinya nggak enak gitu kan. Dan aku belum ngerti yang namanya proses healing kan. Mhm. Dan emosi itu terbawa akhirnya ke mantan aku yang terakhir Ya. gitu kan. Nah, sebenarnya kalau itu heal dulu, at least itu lebih mudah, ya kan? Nah, so healing itu mulai dari yang paling gampang, ya kan? Tapi bukan berarti kalau trauma masa kecil belum heal, terus kamu nggak boleh pacaran, kamu nggak boleh punya relationship. Nggak juga, ya kan? Nggak juga. Cuman sebaiknya tidak terikat dulu dalam proses pernikahan gitu kan, sebaiknya ya. Sebaiknya. Tapi kalau terlanjur pun gitu kan, akhirnya masih belum sadar nih, ternyata kayak belum sembuh banget misalnya gitu kan. Terus udah ngebet nikah gitu kan misalnya gitu kan. And you fail again gitu kan. Makanya kan banyak tuh kita lihat yang kawin cerai lah berapa kali gitu kan. Karena ya belum selesai semuanya kan. Tapi istilahnya masalah nggak juga. Selama emang akhirnya dari trauma yang satu ke trauma yang lain gitu kan, kamu sadar, ya kan? Oke, pas sama si ini aku begini nih ternyata gitu kan. Bagian ini belum heal, itu beresin, ya kan? Lebih bagus memang istilahnya kalau kita bisa allow us to stay alone, misalnya jadi sendirian, jadi hermit istilahnya gitu kan. Jadi sendiri, coba menyembuhkan diri sendiri, itu yang aku lakuin kemarin, ya kan? Setahun lebih, bener-bener akhirnya tanda kutip lockdown gitu kan. Sebelum coba keluar lagi gitu kan. So ya give time to heal gitu kan. Karena that's the best investment you can do for yourself sih. Mhm. Mhm. Ya. Yes, yes. Oke, thank you banget Banat. Jadi untuk staff yang nanya ini, aku mungkin aku rasa kadang-kadang hal seperti ini agak case by case ya. Aku nggak tahu juga Ya. peristiwanya kayak gimana ya masing-masing orang. Cuman yang udah pasti adalah ketika ada bukan pasti dalam arti pasti gimana ya, cuman dalam arti ketika ada trouble atau mungkin sesuatu lah ya, trouble atau isu gitu di hubungan kita dengan seseorang sekarang, uh, apalagi ketika ada putus ya, ada break up gitu atau ada separation di situ, besar sekali kemungkinan justru di saat itu kita bisa mencari, kita bisa ngelihat runutannya ke belakang. Ya. Jadi sebenarnya proses break up atau proses separation itu adalah cara menurut aku yang juga cukup efektif sebenarnya di momen Ya. itu ya sebenarnya jadi momen untuk kita bisa menggali ke belakang yang Ya. mungkin kalau kita nggak punya break up itu separation itu kita nggak Ya. ngeh itu terjadi. Ya. Jadi somehow it's something yang kita bisa apresiasi that break up atau that separation Ya. karena mengingatkan kita bahwa oh kemarin itu aku dulu waktu kecil gini 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 dan yes ketika kita putus atau patah hati apapun yang teman-teman rasakan ya entah itu dalam pacaran ataupun pernikahan, um, ketika kita breakdown, ketika kita down gitu ya,
kita bukan down hanya untuk that particular person or that particular moment. Kita seringkali down dan menangisi hal-hal yang kita bawa sekian banyak baggage-nya sekaligus. Ya, Ya nggak sih? ya, Jadi yes, that's what happened. Dan prosesnya tentu adalah proses panjang, jadi bukan sekali selesai. Seperti yang kita bahas tadi, kita bergerak terus ya, spiral, ya, cuma bergerak semakin ke dalam, ya. semakin ke intinya gitu. Dan Hmm. yes, aku aku mau berdoa dan berharap supaya teman-teman di sini, siapapun itu, entah yang sedang single kah. Tadi ada Eleonora ya, tadi di sebelumnya dia pasang card belum punya pasangan, Aku mendoakan buat yang single supaya Ya. berpasangan, pasangannya yang cocok, pas ya. Dan sayang sama kamu, El. Aduh, aku nih sering jadi ini biro doa, tau gak sih? Jadi, ya aku doakan ya buat yang sedang berpasangan, semoga baik-baik ya, bisa. Jadi kayak jadi bisa Ya. bisa baik lah gitu. Dan yang buat yang sedang tidak dalam keadaan baik, semoga bisa menemukan mungkin jalan. Um, Apalagi sebelum kita tutup, Bernard, ada lagi yang Bernard mau share untuk hari ini, message-nya yang mungkin mau disampaikan ke kita semua malam hari ini, yang poin pentingnya yang kamu rasa semua harus dengar. Apa ya? eh Sebenarnya yang paling penting itu sendiri pada akhirnya kita menerima sih bahwa Hmm. pertama eh, perceraian itu nggak jelek, kan? Divorce is not the end of the world, gitu kan? Yes. eh Apa ya? Hidup ini cycle gitu kan, ibaratnya. Yes. Ada kelahiran, ada kematian, gitu kan? Ada pertemuan, ada perpisahan, gitu kan? Ini klise kelihatannya, gitu kan? Tapi ya memang pada akhirnya di satu titik pada waktu kita diizinkan untuk berpisah dengan seseorang, gitu kan, sebenarnya itu bukan istilahnya akhir, itu adalah awal dari pembelajaran kita sebenarnya, kan? Itu dari awal justru aku kalau nggak ngalamin perpisahan kemarin, nggak ngalamin saya bisnisku yang bangkrut sampai segitunya, gitu kan, ya aku nggak akan ngalamin yang namanya proses dilahirkan kembali, gitu kan. Iya, yes, yes, setuju. Nah, Mhm. so to apa saya untuk lahir kembali emang kita harus mati sih. Mati dalam tanda Yes, kutip, we betul. allow our old self to die, gitu kan, completely, gitu kan. So our true self, ya kan, diri kita sendiri yang sebenarnya, jati diri kita yang sebenarnya yang bisa muncul, gitu kan. Karena Betul. kita selama ini apa ya? Kita lahir itu sebetulnya kita lahir of course, mumpung aku ngomongnya sama apa suhunya pas life regression. Yeah. Aduh, lu kira gue Apa? berjenggot, suhu. Iya, ya. Iya. Dikit lagi. Apa? I believe apa ya? Dulu aku nggak percaya gitu kan, tapi aku ngeliat kayak hidup kita ini bukan, we are not on the single life kan, we are on the multiple life, ya kan. Dan Yes, yes. setiap kehidupan kita itu ada pelajaran yang harus diselesaikan, Mhm. ya kan. Nah, waktu kita lahir pun sebenarnya kita membawa gitu kan pelajaran dari masa lalu, gitu kan, yang kita harus Yep. beresin sekarang. Nah, masalahnya sekarang apa waktu kita lahir sebenarnya kita polos kan, kita nggak tahu apa-apa, gitu kan. Kita sebenarnya lahir itu murni kan, and then begitu kita dewasa kita terkontaminasi dengan society, gitu kan, dengan semua Mhm. semua stigma yang ada, stigma kalau Mhm. misalnya ya itulah tadi perceraian jelek lah, ini itu segala macam, gitu kan, yang akhirnya bikin kita jadi tidak bisa menyadari diri kita sendiri siapa sih sebenarnya, gitu kan. Kita ini Mhm. siapa sih, who am I, gitu kan. Nah, waktu Mhm. aku ngalamin kemarin ya, situasi kemarin tuh dua pertanyaan yang muncul, selalu muncul kan. Gua siapa sih?
sehingga gue harus Mhm. ngalamin semua ini gitu kan. Mhm. Aku benar-benar kayak marah ke Tuhan gitu kan. Aku siapa Mhm. sih? Aku makhlukmu yang paling terkutuk sehingga aku diginiin gitu kan. Mhm. Aku sampai ngomong gitu gitu kan. Then Mhm. when you have that question gitu kan, ya, then surprisingly the answer slowly come up gitu kan. Akhirnya jawabannya muncul gitu kan. Oh ternyata aku ini gitu kan. Aku siapa itu bukan profesi ya, Mhm. bukan gitu kan. Aku Yes. misal pengusaha bukan, totally bukan itu gitu kan. Aku siapa? Aku adalah istilahnya diriku yang seutuhnya dari A sampai Z. Itu yang Mhm. kita perlu tahu kan. Dan sebenarnya yang aku harus thank you ke mantanku gitu kan. Dengan dia bilang selesai ya berpisah, aku punya waktu untuk sendiri. Mhm. Aku punya banyak waktu untuk merenung, punya banyak waktu untuk meditate, contemplate, dan akhirnya aku menyadari diriku yang seutuhnya siapa gitu kan. Mhm. Dan akhirnya ya termasuk pilihan hidupnya jadi berbeda gitu kan. Ya. Kalau dulu bisnis harus yang miliaran gitu kan. Kalau sekarang bukan bukan istilahnya bukan income-nya yang dilihat, tapi gimana bisnisnya bisa punya impact buat orang lain gitu kan. Value-nya ada ya buat masyarakat Value-nya. atau sesuai dengan in Tapi alignment with juga our own align value. align dengan value aku juga. Misalnya kayak sekarang Yes, aku exactly. aku vegan kan. Of course aku nggak Mhm. akan bisnis jualan sosis tiba-tiba gitu kan. Ya, ya. No way, nggak mungkin gitu kan. Nah, ya akhirnya hidup kita lebih align, itu yang aku ngerasain sih. So, when you face the life crisis, mau midlife crisis kayak, mau quarter life crisis, dan dari situ sebetulnya when you discover yourself kan, kayak sekarang aku ngerasa, oke, okay, aku udah tahu aku siapa gitu kan. Tapi proses healing tuh nggak berhenti. Betul, Healing is betul. every day. Healing is every day. Betul. Kenapa? Karena gini, yang masa lalu aja itu masih ada yang diberesin kan. Nah, Mhm. yang aku lakukan sekarang, yang hari ini, makanya aku selalu spend time meditate pagi, terus malam sebelum tidur gitu kan. Supaya Mhm. Mhm. aku aware gitu kan. Do I create another baggage in my life today? Kalau iya, kalau bisa dirilis hari ini, rilis hari ini. So, baggage itu nggak Mhm. numpuk terus gitu kan. Jadi, ya Oke. hidup kita akhirnya juga lebih ringan gitu kan. Yes, Kayak yes. kayak mungkin gimana ya, gampangnya gini, kalau mungkin 6 bulan lalu Amel tiba-tiba kontak aku, mau nggak ngomongin tentang mantan kan, mau nggak sesi ini dilakukan 6 bulan lalu, aku nggak bakal bisa, seriously gitu kan, I cannot do that Oke. kan. Tapi Oke. ya dengan pelan-pelan kita baggage-nya berkurang dan Hmm. kita lebih ringan. I already die gitu kan, so why I should worry kan, why I should fear gitu kan. Hmm. Yang lama itu Yap, udah yap, mati gitu kan, udah selesai. yap. Itu sih mungkin Yes, yang aku apa ya, sepakat. kuncinya gitu Yes, kan. yes. Yes, menerima dan mengizinkan dirimu yang lama mati supaya dirimu yang the true you bisa bangun, ya. Iya, iya. Oke. Ini ada pertanyaan ternyata dari Weni. Saya mau Oke. nanya, kalau anak hasil perceraian, apakah si anak bakal bercerai juga ketika kelak menikah, Kak? Berat mau jawab ini? Um, eh aku Bakal bercerai? terus terang agak susah menjawab Yes, karena yes, udah belum punya anak gitu kan. yes. Mungkin aku jawab sedikit aja ya, karena memang Iya, topiknya bukan itu, tapi aku akan jawab sedikit. Jadi gini, eh, ada kemungkinan, ada kemungkinan, karena memang eh, apa sih ilmunya? Aku juga takut salah ngomong. Apa sih epigenetics atau apa gitu ya? Memang kita bisa merunut why kita seperti ini pun dari orang tua kita dan iya, buyut kakek buyut seterusnya gitu. Jadi ada iya, ilmunya sebenarnya yang kayak iya. gitu.
kita bisa melihat pattern yang berulang, bukan Ya, hanya dari sekarang, bukan hanya dari apa, yes, past life itu juga termasuk, tapi juga dari leluhur kita itu juga ya, juga sangat-sangat bisa terjadi. Jadi kalau misalnya orang tua bercerai, ada nggak kemungkinan? Of course kemungkinannya ada. Ada nggak ya, kemungkinan menikahnya bahagia? Ada juga. ya. Nah, jadi dua-duanya Oh, ada sih, Wen. Ya kan, sebenarnya kan. Bisa jadi bercerai, bisa ya, jadi ya. bahagia. Nah, tapi karena dia pernah punya pattern itu dalam keluarga, otomatis si anak ini mungkin perlu eh, mungkin perlu lebih sadar gitu ya, menahkodai kapal pernikahannya, I guess. Ya. Karena dia sudah punya pattern itu. Itu mungkin yang bisa aku jawab secara singkat. Thank Mungkin you aku, pertanyaan. sorry, aku nambahin Oh yes. sedikit gitu kan. Actually ya Hmm. baru relate satu hal gitu kan. Jadi Oke. misalnya kayak ya, aku sendiri gitu kan, waktu aku dihadapin dengan perceraian, intinya aku Hmm. tabu Kak, untuk cerai gitu kan. Hmm. Karena menurut agama nggak boleh gitu kan. Nah, tapi Hmm. aku balik lagi dulu waktu orang tua aku kan, my mom is Hmm. really suffer gitu kan, because of my dad gitu kan. Papaku istilahnya orangnya ya udahlah, you name it gitu kan, mau abusive kayak gimana itu ya Oke. dia ngelakuin itu gitu kan. Tapi Ya. mereka tidak bercerai sampai Ya. meninggal gitu kan. Nah, Ya. itu lebih suffer lagi. Yes, Mamaku it can jauh happen. lebih suffer. Betul, betul. It can happen, Ya. Bernard. Betul, betul. So, Aku, ya udah gitu kan. Istilahnya aku mungkin berterima kasih justru akhirnya aku tidak mengulangi itu at least gitu kan. Lewat hmm, perceraian hmm, ini sih. hmm. Yes. Aku mungkin, aku juga angkat topik ini bukan karena aku mendukung perceraian, guys. Hmm. Bukan karena aku kalian bercerai lah, no, bukan. Ya, Kalau bisa nggak bercerai, alangkah bagusnya nggak perlu bercerai. Tapi in some cases aku juga nggak bisa deny bahwa it can happen in people's life dan aku nggak bisa judge orang untuk itu. ya, Aku nggak bisa judge perempuannya, nggak bisa judge lakinya. Shit just happen, ya nggak sih? Terus ya. gimana? Udah gitu kan, kita terima gitu. Grace, thank you bilang sharingnya keren. Tadi ada yang bilang juga, thank you Heidi Rahma bilang thank you for this insightful sharing. Thank you juga. Oke, yes, thank you semuanya. Dan kita sepertinya sudah di penghujung gitu ya, perjumpaan kita, Bernard. Dan tadi thank you udah Ya. kasih conclusion yang keren banget mengenai bangkit lagi dari ashes ya gitu. Jadi kita Ya. mati, kita bangkit lagi. Aku sangat relate dan sangat setuju juga. Dan thank you buat semua teman-teman yang udah join dan bertahan, join dan keluar masuk, join dan bertanya, komentar, kasih jempol, say hi. Aku sangat-sangat thank you banget. Uh, Wonderful karena aku punya teman-teman audiens yang sabar, yang mau nungguin kita sampai selesai 2 jam, yang nanya. Thank you banget Bernard udah. Ya. Oh, ada lagi yang ngomong di sini. Saya pernah ngobrol sama seorang biksuni, katanya kalau pasangan abusive itu pun karma. Yes. Jadi kalau ada pasangan Ya. yang KDR, cerai karena KDRT, menurut subuh sebaiknya dijalankan. Oke, baik-baik. Yes. Jadi ya kita nggak bahas karma hari ini, tapi yes, betul banget, betul banget. Semuanya ada karena karmanya juga. Dan thank you banget Bernard sudah bersedia untuk sharing Ya. hari ini. Oh, katanya menurut Camel dan Kobanat gimana? Ya aku sih setuju sih, betul. Maksudnya apapun mau nggak Ya. Ya. abusive aja karma, saya. Iya. Ya, Kita bisa karma kan ngobrol bukan sama kita. bukan hal yang jelek doang gitu kan. Hmm, Ya, ada yang baik semua itu ya emang itu udah harus terjadi sih. iya, Nggak bisa bilang gimana ya, tapi jangan sampai itu terjadi terus ya udah nggak diambil pelajarannya gitu kan. iya, iya. Itu Yang yang salah. betul banget, betul banget. Jadi karma itu akan bisa jadi berulang atau Hmm. mungkin boleh dibilang jadinya Ya, kalau ujiannya belum lulus uh, kan heran aja terus kan.
Iya, jadi selain berulang, dia juga bisa gini-gini. Selain karena kita belum menerima, dia bisa berulang. Hmm, Atau mungkin kita attach to the action gitu. Jadi ya, attach to the action itu yang bisa ya, membuat karmanya jadi melekat juga sama kita. Tapi I guess itu topik yang lain ya, karena itu udah kayak another whole new like one thing gitu. Siapa tahu kalau ada yang berminat, kita bisa membahas juga mengenai itu, percintaan, hubungannya dengan karma. bukan Eh, bukan Karma Sutra ya. itu boleh juga sih. Aku masih ngundang siapa ya? Tapi teman-teman yang dengar di sini, tema bulan ini buat aku memang banyak kan aku bahas mengenai relationship karena di Love School Academy memang kita topiknya adalah mengenai love and relationship. Jadi teman-teman akan banyak dengar topik mengenai itu di bulan ini. Tapi Bernard dan teman-teman semua, betul, Ya. bulan depan kita akan bahas seks. Jadi Wow. di Love School Academy kita akan bahas seks. Jadi aku berusaha untuk coba kontak beberapa orang juga nanti ya, untuk kita bisa bikin kelas dan juga maybe maybe IG live juga untuk kita bahas soal itu, dan aku juga suka Ya, banget topik ini karena ya, sangat-sangat penting ya kan. Aku ya, udah bahas ya. mengenai uang kemarin sama Devi, itu juga tabu. Ini juga perceraian tabu kemarin sama Joe, mengenai homoseksual juga tabu. Pokoknya aku open to discuss all this. Jadi ya, jadi kalau kalian suka sama hal-hal seperti ini, boleh ikuti konten aku dan ikutin terus IG live-nya. Ya. Oke, teman-teman, thank you. Dan Bernard, sebelum kita say bye, Bernard juga adalah seorang entrepreneur di Eco Laundry ya. Boleh follow juga Instagramnya Bernard. Dan kemudian usahanya di Sosti Laundry dan juga Vegan Meetup ya. Uh, um, Ya. Bernard juga berkarya di sana. Ada yang mungkin mau Ya. promosi sesuatu, Bernard, di sini? Silakan, kalau ada. Promosi apa ya? Ya, Udah promo ya, tapi kalau mau promo lagi silahkan maksudnya. enggak sih, promo datanglah ke Bali gitu kan. Datanglah ke Karena Bali. karena Bali, Oke. Bali butuh turis. Oke, oke. Yes, yes, yes. Warga Bali sekarang gitu ya, udah bukan warga Jakarta gitu dia. Oke, dan teman-teman kalau ada followernya Berna di sini, kalau suka konten-konten mengenai mindfulness, self-love, spirituality, juga silakan untuk keep in touch sama aku. Ada yang merasa perlu DM kita juga mungkin boleh ya. Ada yang mau nanya sama Ya, Bernard, boleh nggak? boleh. Boleh. Ada yang mau Boleh dong. kenalan, boleh Bernard? Ada yang kenalan, boleh. Boleh dong. Oke, thank you juga Bu Sonia. Yes, eye opener. Aku suka banget bahas-bahas hal yang orang nggak bahas. That's my life calling, I guess. One of my life calling. Oke, thank you so much semuanya sudah hadir. Thank you so much Bernard for being Ya. here. Thank you semuanya. I love you all. Sampai jumpa lagi. Semoga aku akan upload juga, I guess, di IGTV, YouTube, and podcast. Hopefully semuanya ada nanti. Thank you banget. Oke, Thank you thank you. semuanya. Thank you Bye-bye. semua. Ya.